Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak sayangi, Bapak kali ini akan menjelaskan tentang arti dan isi kandungan surah Al-Lahab pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum Bapak mulai pelajaran pada kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan ilmu yang kita dapat bermanfaat dan barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Surah Al-Lahab merupakan surah ke-111 dalam Al-Quran. Adapun surah Al-Lahab ini terdiri dari 5 ayat. Surat ini termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Nama surah ini didasari oleh seorang yang memiliki julukan Abu Lahab, yang suka menyakiti Rasulullah SAW, dan balasannya baginya adalah neraka yang apinya bergejolak. Kata Lahab sendiri berarti api bergejolak dari bahasa Arab. Azab bagi Abu Lahab disebut di ayat 3 surah itu. Adapun bacaan di dalam surah Al-Lahab sebagai berikut. Ayat yang pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Yang kedua, ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, yang artinya tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Ayat yang ketiga berbunyi, sayasla naran dzata lahab, yang artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Ayat yang keempat adalah selanjutnya isi kandungan dari surah Al-Lahab. Dan begitu pula istrinya. Surah Al-Lahab mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, binasa dan juga celaka. Hal itu benar-benar terjadi karena dirinya mati mengenaskan saat sakit dan kemudian membuat jijik teman-temannya. 5 ayat dari surah. Di surah Al-Lahab juga menjelaskan istri Abu Lahab yang suka ikut menghina Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Lahab ini menunjukkan betapa luar biasanya ilmu Allah, bahwa Al-Quran dan Rasulullah SAW selalu benar meskipun Abu Lahab mendustakannya. Seandainya Abu Lahab pura-pura masuk Islam, ia mungkin punya amunisi untuk menuduh bahwa Al-Quran keliru. Tapi Abu Lahab benar-benar selalu menentang Rasulullah dan pada akhirnya binasa seperti firman Allah di surah ini. Ayat yang keempat adalah selanjutnya keutamaan surah Al-Lahab. Di surah Al-Lahab ini ada begitu pula istrinya beberapa kayu bakar atau yang pertama, semakin takut berbuat maksiat. Yang kelima berbunyi, kita sebagai umat Islam yang beriman
marilah kita untuk selalu takut untuk berbuat maksiat. Ada tali dari sabut yang dipikal. Menjauhi larangan Allah. Itulah 5 ayat dari surah Al-Hajj. Mari kita bersama-sama membaca keutamaan yang kedua, yaitu membangun keluarga penuh keimanan. Kita sebagai umat Islam yang beriman, dalam keluarga selalu diisi dengan keimanan yang sempurna. Keutamaan yang ketiga yaitu memberi kekuatan saat menghadapi orang yang ditakuti. Dan keutamaan yang keempat yaitu menjauhkan diri dari hidup penuh derita. Siapa yang mau hidup dengan derita? Keutamaan yang kelima yaitu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Keutamaan yang keenam adalah ayat yang keempat, haram mengganggu orang yang beriman. Tidak boleh kita mengganggu orang yang beriman. Dan begitu pula istrinya. Yang ketujuh adalah harta tidak menyelamatkan dari siksa Allah. Adapun ayat yang kelima berbunyi, jadi kita kalau kita kaya, cobalah kita selalu bersedekah, menggunakan harta dengan kebaikan, menyumbangkan hartanya untuk fakir miskin. Seperti itu agar kita bersama-sama membaca surah Al-Hajj selalu manfaatkan dan bisa menyelamatkan diri kita dari siksa Allah. Kalau harta kita dibuat murah, digunakan untuk tidak dengan kebaikan, maka harta itu akan membahayakan pada diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu ancaman neraka untuk kemewahan dunia. Jadi di dunia ini jangan terlalu bermewah-mewahan, gunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, jangan kehidupan kelamah. Karena kenapa? Karena ada ancaman. Sadaqallahu maulanal azim. Cukup sampai di sini yang bisa ayat yang keempat adalah dan Bapak ucapkan terima kasih. Semoga anak-anak kita semua diberi kesehatan dan mendapatkan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau semangat untuk belajar. Dan Bapak ucapkan selamat berjumpa yang kelima berbunyi, fi jidha hablum min masad. Dan akhirnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah 5 ayat dari surah Al-Hajj.